secara teoritis. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut Bu. Ya. Secara teoritis mereka yang angka nilainya prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimbau siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Ya. Apa? Yang D ya? Pahamin dulu metode kriteria itu apa. Kriteria itu apa? Iya, kriteria referensi kan harus membandingkan, kriteria itu kan mengelompokkan apa sih? Apa namanya? ya. Tanda-tandanya anak itu sudah dikatakan lulus gitu. Itu yang ini dibahas ini. Membandingkan kan referensi itu kan membandingkan ya. Menganalisis kesulitan belajar, Bu. Kasus kesulitan belajar. Tes mengukur seperangkat tujuan, mengukur kemampuan dari soal. Jadi kemampuannya diukur. Ya. Akan tes Kodenya Ya ini yang bukan ya, berarti di antara tiga ini yang satu yang bukan merupakan ya. Yang bukan, yang bukan betul. Yang menganalisis kemampuan peserta di Menentukan angka itu mengukur, membandingkan prestasi dari setiap siswa, mengukur. Analisa kemampuan. Berarti A ya? Menghimpun siswa yang juga kesulitan belajar, mengukur. Nah, di sini yang bukan D dong. Yang bukan mengukur ya apa? Menghimpun siswa. D jawabannya. Kalau menghimpun itu kan sudah mengelompokkan, berarti dia udah selesai, kriterianya udah terlewati ya. Iya benar. Selesai. Kemudian dikumpulkanlah yang mengalami kesulitan belajar. Oke, Bu Martini. Jawabannya D berarti. Jawabannya. D ya? Lanjut nomor 5. D. Bu Ria. 5. Bu Ria. Iya, Pak. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan mata pelajaran yang diambil. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Kira-kira yang mana ya, Bu? B Dalam ya. kompetensi Kalau pedagogik saya B ya. sih. Apa kira-kira? B. Soalnya paling panjang ya. Bisa aja si oma-oma. Saya begitu jawabannya. Yang paling panjang nih. Udah jawabannya gitu. Itu mah Masih benar kalau sih. analisanya anak kelas 1 SD. Guru PPK. Jawabannya. Oh ini Tapi betul juga sih jawabannya B. amat. Kan di sini kompetensi pedagogik. Guru Ya, harus emang sih paling benar itu lengkap. ya, udah B betul. Ya. Lanjut. Panjang Nomor 6 Pak jawabannya. Udin. Bu Martini catat ya nomor 5 D. B. Ya udah B. Nomor 6 Pak Udin. Pak Udin. Pak Udin. Yang orang kaya nih mana sih? Yang pakai 2 nih. Orang kaya. Orang kaya yang pakai dua ini nih. Aduh. Penting. Pak Udin bercanda ya Pak Udin, mohon maaf. Pak Udin ayo baca. Ya, selingan Pak Uden, jangan dimasukin hati omongan teman-teman aja. Jangan-jangan dia ngambek lagi. Jangan-jangan dia ngambek. Bu Martin, pundungan. jangan-jangan dia ngambek Bu Martin. Aku aja nggak ngambek ya. Pak Udin. Udah, Cepet tua loh Pak Udin kalau ngambek. kalau nggak ada Pak Udin, Pak Syahri. Pak Udin nggak ada. Siapa? Ya. Siapa Narim? Ya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran target yang harus dicapai. Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya, Neumann
dan logam. Bin Syamsuddin Ma'mun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu. Kata kuncinya Itu maksud soalnya apa sih? Saya bingung. mengidentifikasi dan spesifikasi serta kualifikasi. Penerapan strategi di atas konteks pembelajaran adalah. Tapi kalau yang A itu ada lagi. yang A, Jawabannya kena deh. menetapkan spesifikasi dan kualifikasi. Jawabannya itu. Jawabannya apa? Kayaknya A ya. Kayaknya A deh. A ya. Menetapkan Karena spesifikasi kemudian kan sasaran itu namanya. Ada perubahan profil dan pribadi peserta didik. penerapannya yang betul. Yang mana, Bu? A kayaknya. A. Yang mana, Bu? A ya. Aku apa? Yaudah, kita kunci jawabannya A. Lanjut. Ya. Pak Udin ada, Pak Udin? Wah, menghilang nih dia. Ngambek dia, ngambek. Ngambek deh. Ngambek lagi bercandain. Minta Billy. pisang nggak dikasih. Keren Pak Udin. Ya Pak, ya Pak. Di Jenik mah minta pisang nggak Silakan, Bu dikasih, Lili. Bu, Pak Udin. Ya, Bu Yuli apa Bu Yuli? Bu Yuli ya? Bu Yuli. Bu Yuli. Ya tadi yang nyaut sama Bu Yuli ya? Saya dengarnya Bu Yuli apa Bu Bu Yuli. Yuli sih Pak? Bu Yuli ya. Yuli Silakan, Bu. Nurmawati Dewi. Oke, itu. Nomor 7 ya, yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Interaktif ya. Pembelajaran Kalau interaktif. nggak A itu B. Jawabannya deh. Benar, C sama D bukan ya Bu? C sama D Ya, bukan. B dan D itu tidak. Sepertinya A ya Pak? Diskusi. Ya. A. Antara A dan B ya. B. Inisiatif. B kayaknya. Ya. Di sini kan interaktif, berarti Mandiri itu kan di luar. Interaktif biasanya Diskusi ya? diskusi, Bapak. Diskusi, Ya, Pak. B. ya B diskusi jawabannya B. Yang B. Diskusi kan di dalam. Oke. Bu Martini 8. dicatat jawabannya adalah B. Ya sudah. Oke, nomor 8. Nah, Pak Sari. Pak nih. Udin, tuh Pak Udin udah datang tuh. Mana Pak Udin? Eh, Ayo Pak Udin. Pak Udin Pak kemana Sari. nih, Pak Udin? Pak Udin. Bukan Pak Udin, itu Pak Syarif yang baru Oh, datang. Pak Pak Sari. Sarif. Oh, Aduh, Ibu Orang jauh baru datang, orang jauh baru datang, orang Nggak jauh. ketemu saya ya. Iya. Udah nggak ingat. Aku kangen. Ya, monggo Pak Sari baca Pak Sari. Pak Sari baca. Pesona Pak Sarif. Sudah. Ya silakan. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL. Berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulum yang terdiri dari kerangka, dasar kurikulum, dan struktur kurikulum. Ada berapa faktor yang harus dikembangkan? Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain titik-titik. A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. D. Enriched. Enrich, reinforce, Aduh, sama enrich. patah Jawabannya nih A saya deh mati kayaknya. ribu. Sampai boleh Jawabannya balik. A deh kayaknya. Internal Kayaknya eksternal. A. Tantangan internal dan eksternal. Jawabannya Ya ketika kita membuat kurikulum Jawabannya A. Lanjut. Alasan itu dulu, apa alasan sih nanti dulu. tantangannya? Tantangannya baik dari pihak pemerintah maupun dari muridnya, masyarakat. Benar, A yang benar. Ya. Oke, Alasannya, lanjut Bu ya. En. Sekarang Bu Yesi.
Bu Yesi ada? Ada, Nomor Pak. 9 ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Pak. Kurikulum 13, proses Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran. Jawabannya C. Pendekatan sains itu pendekatan IPA ya Pak ya. Itu C. Sains Saintifik menanya deh, menanya, mengumpulkan, mengkomunikasikan saintifik. C ya. Salah. C, Pak. C ya. C. C, Pak. Yang C. C, kita kunci jawabannya C. Yuk. Lanjut. Nomor 10. Waduh, panjang. Lanjut berikutnya. Menanya. Belum, Bu Udin? Belum ya? Bu Nopri deh, Bu Nopri. Bu Nopri. 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau statika dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan hidup. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Nah, di sini Apa jawaban? dan industri. Relevansi. Dalam kehidupan relevan, Pak. masyarakat Yang ya, berarti relevan kayaknya, dengan Pak. kebutuhan kehidupan. B. Yang D. Ini ada relevansi dengan kebutuhan kehidupan. Iya, relevansi dengan Ya, kebutuhan masyarakat ya. kehidupan. Teknologi. Iya. Ya, betul. B. B. Kunci jawabannya adalah B. P. Ya, lanjut. Yang Nomor 11. berikutnya. Bu Titin. Bu Titin. Scroll lagi, Pak Ketua. Oh ya. Iya, Pak. Silakan Bu Titin. Scroll lagi. Ya, Pak. siapa? Kurang naik. Dinaikin lagi. Pak Ketua. Kurang naik dikit lagi, Oh, Pak. yang dikit. Ya, Ya, ada. betul. Sip. Ya, udah ada, Pak. Oke. Baik, untuk nomor 11, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Beragam dan terpadu. Yang A. Apa nih? Jawabannya Ini kaitannya dengan kayaknya beriman kepada Yang Maha Esa lengkap dalam semua sih, Pak. Berketuhanan juga, terus Sehat, berilmu, yang cakap. A ya Ibu ya. Yang A kayaknya Yang A. Yang Yang A. A. Ada pengetahuannya, Ya, teknologinya, ada seninya. Oke. Kunci jawabannya adalah A. Kreatif, Karena kaitannya dengan ini ya. Dengan berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif. Tuhan. Di A ini semua mengakomodir ya. Ya. Lanjut. IPA, ilmu pengetahuan. Berikutnya nomor 12, Bu Santi. Bu Santi ada? Bu Martini. Ya. Bu, saya ke atasin dulu. 8 tadi apa Bu Martini? Nomor Naikin 8 itu A.
Ya, baca dulu Bu nomor 12. 8A. Ya, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ya, kata kuncinya adalah merefleksikan. Refleksi ya, refleksi. Refleksi. Memberikan tes. Memberikan tes, pertanyaan, mewawancarai atau menugaskan. Refleksi itu evaluasi. Refleksi itu mengulang kembali, bukan? Kembali. Upaya guru. Berarti menugaskan siswa. Bukan. Memberikan tes. Itu B. Kurang pertanyaan terarah. Refleksi itu bukan terarah. Iya. Refleksi. Upaya guru dalam memberikan kesempatan. Enggak, dari refleksi itu di internet ya. Sebentar, refleksi itu apa yang cocok? Refleksi itu kita bertanya kepada diri sendiri. Yang apa namanya yang kita alami. Jadi guru kalau refleksi itu kita menilai diri kita sendiri. Kaitannya dengan mahasiswa. Iya, dengan siswa atau pekerjaan rumah setiap akhir. Kalau saya sih A. Kan gini sudah belajar. Nah, untuk mengukur kemampuan anak ketika dia setelah belajar ya dikasih PR, Kalau saya B. Memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran dikasih tes ya iyalah. Ini refleksi di sini pengertiannya umpan balik, Bu. Berarti D ini menugaskan. Kalau menggunakan pertanyaan balik B. Saya yang B. Kalau umpan balik B. B ya. Guru menugaskan siswa. Ada B. Di kunci jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 13 yang punya bis kota. Bu, silakan Bu. Ya, Sari Bakti. Ya bis, ya Pak, bis. Sorry. Besok kalau kita bukan di akomodasi sama Bu Maya Sari. Iya, kalau kita udah lulus ya Bu, tempat Bu Lenha. Bu Maya Sari orang Riau itu. Bu Maya Sari orang Riau. Iya, nanti kalau ke rumah Bu Lenha pakai bisnya dia habis. Dari Riau ke Jakarta naik bis habis patatnya. Betul. Namanya jalan-jalan, Bu. Nanti kalau masuk Riau ya. Ayo nomor 13, Bu. Lanjut. Upaya Nomor 13 ya, Pak. Ya, silakan. Pengayaan bagi Upaya peserta didik. Pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. C dong. Pengayaan. C dong. Nah, C ya. Pengayaan itu yang Tambahan yang lebih mendalam. Ya, jawabannya adalah C. Bu, ingat kuncinya yang paling banyak. Panjang. Paling panjang. Yang paling panjang. Ya, Pak Udin. Banyak, Pak. Pak Udin. Ya, 14. Pak Udin. Monitor, Pak Udin.
Pak Udin, suaranya ada nih, Bro. Yang Tadi memang ada deh. dengan penilaian Ada. Itu ada. Itu Pak Udin ada. Lagi sarapan kali. Yang dimaksud dengan penilaian adalah Itu Pak Sarip aja lah. Mas Arif. A. Pengumpulan dan pengolahan jawabannya informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang panjang kata Bu Martini. Ya, Penilaian. mengukur pencapaian hasil. Betul. pengumpulan Yang dimaksud pengolahan penilaian. Pengumpulan pengolahan informasi. Ya, jawabannya Proses A yang ya. dilakukan. Dan panjang cocok. A. Sukses loh, Bu. Oke, berikutnya nomor Untuk 15. mengukur capaian siswa ya. Ya. Bu Lili Holipah ada? Sama Yanti Tadi tuh. ada. Bu Lili? Bu Lili tadi ada. Bu Lili Holipah? Boleh ada deh. Nggak ada? Bu Lili. 15, Bu. 11, Bu. Bu Heriani? Halo, Ya, oke. Silakan, Bu. Cepetan. Nomor 15. bentuk 11. penilaian. Halo, Halo? Ya. Ya, iya kedengeran, Bu. ya bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas disebut penilaian apa? A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, D. Non-autentik. Mangga. Ini soalnya sikap menggunakan pengetahuan ya. Menggunakan pengetahuan kuncinya. Yang diperoleh dalam Pretest ya? pembelajaran. Post-test lah, kalau pretest itu kan sebelum belajar. Post-test ya. Post-test. Ya, ini Sudah dalam belajar, melaksanakan. itu sudah belajar. Post-test ya. Post-test B. Ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Narim. Nomor 16. Pak Udin dulu nih kan nongol-nongol. Ya, halo, ada apa? Kedengeran suara saya? Ya, cepetan dibaca. Jangan ngumpat. Dik, kebanyakan device. tuh. Nggak ngerokok, itu nggak boleh ngerokok. Guru nggak Yang boleh ngerokok ngerokok. siapa, Bu? Ada Belum, yang bocah ngerokok siapa? cantik di belakang tuh. Pak Udin baca, Pak Udin. Ya, Nomor 16. Nomor Ya. 16. pendidik melakukan penelitian kompetensi Penilaian. sikap melalui. Kedengeran nggak? Pak Narim? Ya, kedengeran, Pak. Iya betul. Kedengeran. Pendidik melakukan penelitian. Penilaian. Pendidik melakukan penilaian Penilaian. kompetensi Bisa sikap nggak? kompetensi sikap melalui Melalui observasi penilaian diri. Penilaian Penilaian teman teman sejawat, peer evaluation Tahu. oleh Iya. peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah Digunakan. titik. A. Skala penilaian atau rating school, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Tes, soal tes. Rubrik. Teman sejawat ya. Teman lo ini Rubrik penilaian ya, sama teman. Rubrik deh. Penilaian Jurnal, sosialnya. jurnal ya. Rubrik. Jurnal lah, jurnal. Itu Jurnal ya itu. kalau nggak salah. Jurnal deh. Jurnal. Jurnal, Bu, jurnal. Checklist. Oh, jurnal itu ya namanya. Kita bikinin Iya, apa jurnal. namanya? Iya. Teman sejawat. Penilaian teman sejawat apa namanya? Kalau di kelas itu kan penilaian sosial. Jadi Iya, ada seperti Kalau itu. rubrik Seperti penilaian yang kita isi bentuk filenya tuh bentuk jurnal. Jurnal, Bu. Coba Ya, kita jurnal. lihat dulu apa itu rubrik. Rubrik kayak gimana? Tugas siswa apa yang dikerjakan berupa rubrik. Oh iya, ada di Rubrik itu Keterampilannya. Rubrik untuk Kayak keterampilan. SBK, kalau rubrik itu penampilan berupa penampilan. deskripsi. Iya. Kalau jurnal itu checklist itu tuh di Jurnal depan ada berarti ya. ya. Iya, iya, Bu, Iya. benar. Jurnal Iya, ya. iya berarti C. Nah, terus kita sediakan format
Bagaimana itu kalau bertanya serius apa enggak? Kalau serius, nah bagaimana penilaian teman? Itu kebiasaannya jurnal. Ya, oke. Jawabannya adalah C. Jawabannya apa, C? Ya. C. Ayo sekarang. 17. Lanjut. Martini lagi. Ih, Pak, Narim belum. Yang belum siapa? Dia bos. Apa lah? Masih nggak usah baca. Bos nggak usah ya? Oh ya udah kalau bos nggak usah. Bu Titin, Bu Titin. Nomor 17 ya. Bu Titin. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Yang benar nih. Kompetensi sikap spiritual. Yang panjang ya. Kompetensi keterampilan. Belum lihat. Belum baca udah bilang aja jawabannya C. Belum dibaca soalnya. Takutnya duluan. Jawabannya benar nggak? Iya. Yang C. Yes, Paling panjang. Memanglah. Ya, jawabannya C, betul. Ibu ini suka yang panjang-panjang jawabannya. C. Bu Martini benar tuh. 18 siapa? 18. Bulan. Ya, jangan digoyang lagi, stop. Jangan. Oke. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali konsep iya, grafik iya. Bukan. Saya bukan. D yang bukan. Yang bukan D. D. Ada sikap itu. D. Pemecahan masalah bisa. Masalah dan sikap. Bukan. Yang cuma ada. Pemecahan masalah ada tuh pada soal cerita. Iya, tapi sikapnya nggak ada. Iya, Prosedur kali, prosedur yang nggak ada. Yang C ya, Bu. Prosedur. Yang C. Tapi sikapnya nggak ada ya. Sikap. Kata kuncinya apa di situ? Matematika. Matematika kata kuncinya. Kata kuncinya matematika. Kata kuncinya ada sikap. Kalau menurut saya ya ibu-ibu, pemahaman konsep menggunakan grafik. digunakan dan menggunakan 3 bilangan bulat. Prosedurnya misalkan ada yang dalam tanda kurung di perkalian, oke dah. Ada yang dalam tanda kurung, ada yang enggak. Walaupun posisinya di belakang, kalau dia ada tanda kurung, itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Itu prosedurnya. Iya, Bunda, betul. Berarti yang D. Berarti yang D. Iya, Yang kan ada matematika sikapnya. pemecahan masalah. Iya, sikap pemecahan juga ada. masalah ada, tapi dia ditambah dengan sikapnya Oh itu. ya udah, berarti D nih. Oke. Ya. E-nya tuh. Ya. Ada. Sikap tak ada, Itu kan sikap paling tetap panjang itu E. yang D. Yang panjang yang D. Ya. Ah, itu nih, yang panjang-panjang lagi. Sampai sertifikasi nggak bisa sama aku. Yang belum baca siapa nih? Panjang ya, Bu. Yang belum baca siapa ini? Konsep penyodoran berbagai Ya. situasi kepada siswa dan mendorong Tambah. siswa untuk Pasarnya tambah. mencari jawaban adalah konsep dan strategi. Cari jawaban. Yang A. itu discovery kali ya? Discovery learning. Discovery sebenarnya itu. Inductive learning. C. Inquiry. Inquiry. D. Menyelidiki. Cooperative learning. Udah tadi. Mencari. Discovery ya. Inquiry. Ini yang mana discovery nih? Harusnya. C. Jawabannya Bu. Inquiry menemukan. Inquiry. Ya. Menyelidiki, ya itu ya. Berarti menemukan. Induktif apa induktif, Pak? Inquiry. Induktif itu Menyelidiki. Ya, berarti betul lah. Inquiry itu menemukan Bu. Apa jawabannya? Jawabannya apa ya? Lihat yang panjang yang mana? Ini enggak saya Seimbang sama. Seimbang, kagak ada yang panjang ini. Nah, baru ketemu kita harus berpikir tingkat tinggi nih. Nah, iya. Ini Soalnya menyelidiki. bahasanya bahasa Latin. Menyelidiki ya. Bapak Udin tinggi tak panjang. Menyelidiki. Kalau induktif kan khusus ke umum ya. Induktif.
Kalau Iya, kalau deduktif umum ke khusus. khusus. Inquiry, Nah, mengajukan disebut pertanyaan, dalam masalah. menyelidiki. Jawabannya. Menyelidiki Bu, inquiry melalui pertanyaan. Comparative learning. Hanya kalau inquiry itu untuk mengajukan pertanyaan. Iya, mencari masalah untuk menyelidiki. Iya, bukan mencari jawaban, tapi mengajukan pertanyaan. Berarti ini Oh iya, discovery ini dong. jadi jawaban. Discovery ya. Kalau ini kan jawaban, kayaknya discovery kali. Yang harus diingat konsep dulu ya, konsep ya. Kalau discovery Kan itu mencari menemukan. jawaban. Kalau inquiry itu menyelidiki, di situ menyelidiki ya. Menemukan Bu. Kooperatif Inquiry itu kerjasama. menemukan. Berarti dia menemukan jawaban, mencari yang jawaban. menemukan itu discovery. Discovery menemukan, inquiry Menemukan. itu menyelidiki. Makanya saya bilang Iya. konsep dulu Pak Syarif, jangan maksa. Yang A itu yang Konsepnya dulu, makanya saya bilang Berarti discovery itu yang A. discovery itu artinya menemukan. Inquiry Ya. itu artinya menyelidiki. menyelidiki. Itu sudah mencari. jelas menyelidiki. Berarti Jatuh. jawabannya Inquiry ya. Inquiry. Iya. Menyelidiki. Oke. konsepnya Lanjut. dulu konsep. Kita sampai nomor berapa nih? Nanti jawabannya kita cocokin. 20. Habiskan semua Pak. Itu Nomor udah berapa 20 aja. nomor? Udah berapa nomor Bu Martin? Udah baru 19. Satu nomor lagi ya. 19 berarti 20. Sampai 20 ya. 25 ayo. 25. Oke. 25 boleh. dari 4 jam 11 nanti baru kita cocokkan. Lumayan 25 soal. Oke. Oke, Habiskan lanjut. semua, Lanjut. Bu. Lanjut. Bujun baca. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu. Sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Belajar kooperatif. Diskusi. Apa tuh? Ini tugas Sini. kata kuncinya kelompok. Diskusi kelompok kecil atau Tugas kelompok. kelompok ya? Ini ada dua Tapi nih. belajar berkelompok berarti ya? Belajar berkelompok ya? Diskusi. Belajar berkelompok. Dia nggak Berarti kooperatif diskusi, learning. dia itu mengerjakan tugas, Pak. Itu Pak Syarif. Iya. Dia Yang D kooperatif. kayaknya deh. Nah, Kooperatif jika salah learning. satu tidak mengerjakan, kelompoknya akan terkena apa akibatnya. Jadi itu tugas kelompok kalau menurut saya. Tugas kelompok ya? Iya, soalnya dia kan bila salah satu dia apa anggota kelompoknya tidak mengerjakan, imbasnya nanti kena semua anggota kelompoknya kan itu. Coba deh. Iya, Setiap betul. anggota di suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu Ya. tidak menjalankan tugas, semua pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Ya. Oke. Nah, kan berimbas kepada Berarti- semua anggota kelompok. Kelompok. Oke. Tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Iya, Tugas Ya, tugas kelompok. kelompok. Betul. Ada sanksinya. Nggak selesai. Ya. Ya. Nomor 25. Lanjut. 21 Siapa loh, jadi kok terserah deh. 25 sih? 21 kok 25. Nomor 21. Selesai aja. Ya, Bu Titin lagi dari saya. Titin. Bu Lili itu ada Bu Lili. Bu Lili ya, Bu Lili. Ayo, mangga. Iya, nomor 2. Santi, Bu Santi, Ya, 22. 21 saya. 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. Betul. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. Betul. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Betul. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Nah, kayaknya Nah ya, dia yang salah. Yang D. D yang salah. Pengembangan produk. Teknologi yang sebagai salah. pengetahuan, iya betul, sains betul. D. Teknologi sebagai alat Komunikasi. Teknologi sebagai alat. Produk kalau berproduk barang ya. Iya, Ya. menghasilkan sesuatu dan Menghasilkan. D ya. Menghasilkan sesuatu. D. Ya, yang D. Jawabannya D. Dalam sesuatu. Bu Martini jawabannya D kunci. Iya. C dah, Bu. Oke.
literasi. Lanjut. C jawabannya Bu. Bu Santi tuh, Bu Santi. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, diperoleh peringkat hasil belajar, peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau pandangan mata, auditif atau pendengaran, B. Visual pandangan mata atau kinestik dan kinestik atau gerak, C. Auditif pendengaran dan kinestetik atau gerak, D. Auditif visual dan kinestetik. Di luar kelas ya? Di luar kelas. Ya, di luar kelas. Ada geraknya. Di luar kelas. D. Visual. D. Gerak. Visual dan Ya, gerak. Bella tuh. Ya, visual, audio, visual dan kinestetik. Ya, D ya. D. Semuanya masuk. Yang D. Lanjut. Bu Ria mana Bu Ria? Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Upaya membimbing siswa. D ya. Keterampilan pengetahuan ya. Keterampilan pengetahuan. Kalau yang A itu kan keterampilan ya. Pengetahuan, keterampilan. Kayaknya B ya. Mendiskusikan. Bagaimana mengubah masalah di sekitar siswa. Iya. Mendiskusikan Melatih bagaimana siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Keterampilan pengetahuan terlihat. Ini dua-duanya nih, keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan itu kan informasi, Bu. Berarti ya, D jawabannya benar, Bu. Pengetahuan, melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi, melatih keterampilan. Saya pilih D, cenderungnya ke D. Saya D. D. Ya, kunci jawabannya kunci jawabannya D. 24, lanjut. Pak Udin lagi, Pak Udin. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar, antara lain sebagai berikut. Yang panjang Bu Pak Udin. Yang panjang Pak Sarip. Ketawa Bu Marti ini. Menggunakan hasil analisis. Lanjut. Jawabannya yang saya bilang. Belajar. Menemukan karakter. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum, dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi, berarti remedial ya. Iya, kalau ketuntasan belajar berarti remedi dong. Ya, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Yang mana analisis? Artinya dia actionnya apa gitu ya? Kalau menentukan kriteria itu nggak mungkin ditentukan dulu ya. Mengklasifikasikan tidak. Mencari letak apa yang C? Mencari letak. Antara C dan D. C dan D. Menentukan ketuntasan belajar. Analisis. Antara C dan D ya? Tapi lebih condong ke C ya, karena mencari cenderungnya malah ke B, Pak Ketua. Oh, B bisa juga sih mengklasifikasi. Siswa berdasarkan hasil capaian belajar. Jadi ketika dia sudah ulangan, kan cara menentukan ketuntasan belajar siswa kita kan udah ulangan, ini maksudnya mengklasifikasi. Ya, mengklasifikasi. Nah, setelah ulangan, berdasarkan hasil ulangan itu kita bisa mengukur hasil capaian belajar anak-anak itu.
Itu menentukan ketuntasan belajar. Nah itu kita lihat dari hasil ulangannya itu. Kalau saya Di sini cenderungnya menentukan B. ketuntasan. Artinya biar tuntas belajarnya itu kita ngapain sebagai guru? Kalau klasifikasi itu apa? Memilah-milah. Mengelompokkan. 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 Berarti kan tidak Yang menuntaskan. rendah mana yang itu mana gitu. Tidak memberikan jawaban untuk belajar secara tuntas. Tapi kalau mengklasifikasikan benar juga Pak Narim, soalnya dari kalau awal menggunakan hasil analisis. mengklasifikasikan. Iya. B. Menentukan mengklasifikasikan mana yang tidak tuntas dan yang tuntas. Iya. Nanti Oke, kita setelah itu ulangan nih. setelah itu baru remedial ya. Nah itu. Ya, setelah Iya, itu baru setelah itu remedial. baru tindak lanjutnya. Tindak Nah, lanjut. remedial atau pengayaan ya. Oke, jawabannya B. Bu Martini dicatat. Asisten. Ya. Ya, siap. Lanjut. Nomor 25 yang terakhir ya. Terakhir 25 ya. Ya saya terakhir deh. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A 3-5 tahun, B 6-8 tahun, C 10-12 tahun, D 15-18 tahun. Nah, di sini dongeng 10 sampai 12. C. 10 sampai 12. 10 ya. C. Oke, 10 Ini dilihat dari dan yang nomor 1 kayaknya ya. Sesuai dengan nomor 1 tuh, klasifikasi yang nomor 1 ya. Yang konkret ya. Iya. Operasional konkret. Iya benar. Ini benar. Mana anak akan gemar akan dongeng Sifat atau kritis. cerita. Yang suka dongeng itu biasanya saya ingat ya saya sendiri ya. Masih kecil Bu, tapi masih udah bisa disuruh mijit. Kayaknya itu antara apa Di kelas 3, Bu. Iya, sampai Berarti kelas kelas 3 3 usianya 10 sampai 12 tahun. Kelas 3 Iya, mah kelas 8. 645 itu Pak. Hah? Kelas 3 mah. Iya, Eh, 6 sampai 8 tahun berarti kalau kelas 3. Kelas 2 itu. Kebanyakan apa nih? Ibu, 6 sampai 8 tahun. buat 3 SD. Ya itu berarti B. Coba Bu, alasannya kelas 3 itu ada belajar tentang mengenal para pahlawan gitu. Iya. Ya. Makanya Usia umur apa itu? 10-12 tahun. 6 sampai 8 tahun. 8 tahun. Sampai 8 tahun iya Oke. benar. Jawabannya B kita kunci ya. Sekarang Ya, B. kita cari jawaban. Ya. Oh, B. Bukan C. Jawaban dari semuanya itu nanti saya klik ke bawah. Kalau saya C, Bu Martin. Kalau saya C. Cenderung C. C. Garis miringin aja. Ya. Ya. Dah, silakan. Langsung ke bawah. Nomor 1. Diingat-ingat ya Nomor jawabannya satu ya. Ini jawabannya. banyak nih soalnya ada 60-an. Kirim Pak Narim, kirim di grup. Itunya Ya, kita saya kirim. setelah kita bahas tapi Udah kirim matematikanya biar tuh. pelajaran ya benar. Kayaknya ini yang KTP PG kemarin kita. Iya. Nanti kita bahas lagi Ya. nih. Kita bahas lagi. Ya. Bahas terus tapi apa kirim dulu filenya. Ya, terus saya kirim, terus kita bahas lagi. Ya. Sampai nih. Ya. Aduh. Satu B nggak betul nggak Bu Ayo. Martini? 25 C tahu. Nomor 1 salah. Coba nomor Jawaban satu. apa di Jawabannya Bu C Martin? atau D? Di sini nomor satu. Jawabannya C atau D? Harusnya D. Apa sih tadi nomor satu isinya? Soalnya coba lihat Nomor dulu ya. 1. Nomor Itu satu konkret, tadi apa? itu tentang apa ya? Lupa. Itu. Bahasa ya? Tadi kita jawabannya sih ya. Yang jawabannya Itu. sama. Anak-anak yang usia apa itu pengetahuannya konkret apa itu? Oh nih. Oh iya. Kecerdasan tahap operasional konkret. Oh iya Jawabannya itu yang benar praoperasional. B. Ya. Tahap praoperasional. Ya, masih statis masalahnya ya. Satu. Belum berpikir Salah satu. abstrak. Masih statis, masih di bawah praoperasional berarti ya. Jawabannya ada B ya. Ya, Anak betul. TK, ingat saya apa namanya kalau itu itu anak TK prasekolah. Ya, gitu. berarti ini anak TK nih. Masih Iya, baru statis, masih abstrak ya. Berarti Ya, praoperasional. Pra ini Iya. kan berarti di bawah dari 7 sampai 11 tahun masih di bawah. Ya, di bawah 7 tahun. Yang C, Bukan, anak 2 sampai SD. 7 Yang C anak SD. Berarti itu salah tadi jawabannya ya.
Ya, Jawabannya B. B. Nomor 2. Tunggu dulu, ini ke bawahnya nih. Kalau enggak di foto aja Pak kunci jawaban nomor 1 sampai 25 biar nggak bolak-balik Oh iya kita deh, urutin Bu Martini atasnya. foto ya. Iya. Betul. Foto aja. Tuh, tolong Screenshot difoto. aja, Pak. Screenshot. Screenshot. Nanti bolak-balik lagi Pak Nari. Mendingan kita yang lihat di layar yang foto. Oh iya. Silakan foto sampai nomor 25. Iya, tunggu. Ya, sebentar. Foto. Bu Martini Kurang foto. kecil. Bentar. Asisten saya foto. Kurang kecil. Kurang kecil, agak kecil lagi, ke bawah lagi dikit. Ke bawah lagi dikit. Itu Bawain. Nomor satunya. Ya, udah cek. udah. Biar semua kena. Ya. Udah? Kita ke atas ya. Sih, baru kalau sampai pokoknya sampai 25 udah kena. Ya. Ya. Nomor 2A. Nomor 2A betul. Halo. Betul? Jawabannya apa Betul. soal ini? Ya, sekarang 2A. Soal aja benerin. Ya, nomor 2. A betul. Itu A ya, betul ya. Linguistik ya. Ya, bahasa ya. Nomor 3 tadi jawabannya apa? Nomor 3 adalah D. D betul. Betul. Pretest Ya, betul. dites betul. Nomor 4. Nomor 4 C. Tadi kita jawabannya apa tadi? Oh, tadi yang panjang jawabannya tuh. Jawabannya D. Salah. Jawabannya D. Coba. Kita menganalisis kemampuan peserta didik. Coba kita baca dulu, pahamin dulu lagi Pak Ketua tuh ya, dalam metode kriteria reference itu kan maksudnya metode tentang kemampuan, mengukur kemampuan, berarti menganalisis. Iya benar. Ya benar ya. Ya, nomor 5 jawabannya. B, betul. Nomor 5 betul jawabannya. Betul. Iya panjang. B. Ya. Nomor 6. Nomor 6A. Betul. Betul. Betul A ya. Nomor 7A. Nomor 7B. Betul. Ya. 8. Baru ini kok melihat kok Ibu Martini bajunya kok sama dengan saya gitu. Nomor 8A. Betul ya. Pundaknya itu ya, di bawahnya abu-abu. Iya. Nomor 9. Ya. C. Betul nggak? Kok putih, bajunya putih. Abu-abu. Nomor 9 betul Martini. Nomor 9 C. Betul. Betul. 10. Betul. 10 salah. C. Apa yang salah? Coba kita baca lagi yang salah. Jawaban kita B. Yang betul apa? C. C ya. Menyeluruhkan Kesinambungan. Oh, pemangku kepentingan. Agak ragu-ragu di situ tadi emang iya agak ragu-ragu. Iya. 11. Iya. Nah, sebentar nih bisa menyeluruhkan kesinambungan tuh kata kuncinya apa? Pengembangan pemangku kepentingan Kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan relevansi stakeholder untuk gini Bu, Pak. Ya. Pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Kehidupan kan misalkan kebutuhan kita sekarang dengan yang akan datang kan tentu sama. Makanya berkesinambungan. Ya, Menyeluruh. boleh. Hah? Ya? Itu jawabannya C ya, betul. Ya. Ya, nomor 11. Nomor 11A. Jawabannya harusnya D. Sama ya, jawabannya tadi. 11 salah. 11 salah. Jawabannya C ya. Jawabannya 11 Di kurikulum kita salah terus ya? Kita di kurikulum salah ada 11 D, Pak. aja. Pak, 11 D. 11 D. Beragam terpadu. Oh iya. D, iya. D. Kenapa tuh beragam terpadu? Dan terpadu. Kenapa? Salah. Yang betul beragam terpadu. Beragam dan terpadu. Itu hanya manusia beriman. Oh, kenapa ya? Lanjut. Akhlak mulia. Nomor 12. Lanjut. Nomor 12 jawabannya adalah B. Betul. 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 13. 13 C betul. 14. 14 A betul. Pinter nih ya. 15 lulus semua. 15. Amin. 15 Amin. salah. Nah, autentik ini. Coba kita cari apa sih autentik itu? 15 Autentik itu sesuai.
sesuai. Bentuk penilaian menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas tersebut, penilaian autentik. Yang sesuai gitu ya? Dapat dipercaya. Autentik itu jadi apa ya? Apa ya? Autentik maksudnya ada dasarnya gitu. Oh, ini loh, maksud sikap ini yang dipercaya, kemudian yang sah, yang apa adanya gitu. Jadi iya, autentik pokoknya autentik, ya, benar-benar. Bukan pretest, bukan post test. Tadi jawaban kita apa, Bu? Buatan ya? Bu Martin. Tadi kita jawabannya B. Oh, B ya, tes ya. Ya, ini kan masalah sikap ya. Udah lumayan, saya dapatlah 7, lulus lah PPG. Amin ya Allah. Ya. Nomor 16. Amin ya rabbal alamin. 16. Nomor 16 jawabannya adalah A. Kita jurnal tadi. Oh, tadi jurnal kita ya. Oh, skala penilaian. Rating score gitu. Iya, teman sejawat. Teman sejawat, ingetin dah, teman sejawat skala penilaian. Ya, oh iya. 17. Aduh, lemah sekali 17 itu jawabannya C. Betul? Ya, Betul. panjang nih semua mencakup. 18. 18 itu D. Betul? Iya, betul ya. 19. Nah, ini nih. 19 C, betul. C, inquiry. 19 C, betul. Nah, betul, berarti betul tadi Bu Jun bilang menyelidiki, berarti inquiry, betul. Ingat, inquiry diselidiki. 20 A. 19. 20 A, betul. Betul, tugas kelompok. Ya, betul. Yang dibilang tadi Bu Len. 21 D. Betul? 22. Iya, betul, Dek. 22. D harusnya. Kita, D. Harusnya Audit apa? visual dan kinestik. D. D. Harusnya D. D. Kita tadi jawabannya B. Kita B. Tapi yang benar Saya adalah jawabnya D. D, tadi jawab D bukan? Bukannya D. D. Saya D tadi Bu Martin. Delta, bukan beta ya, Delta. Yang Berarti D jawabannya tadi delta ya. jawabannya. Nah, kalau benar. delta ini semua mencakup dari audio, visual, kinestetik, semua 3 gaya belajar itu masuk karena di luar Oh ruangan. iya. Ini gini aja, Say. Itu kan optionnya itu berbeda sekali. Yang lain dikasih strip, D sendiri cuman pakai dan. Iya. Kalau kita teliti. Ya, boleh Ya, juga. nomor 23 jawabannya kan D, 23. Sedangkan jawaban yang di itu 23 adalah B. B. Kita B tadi. B. Ya. Apa D? Jawabannya D ya. Jawabannya. Jawaban yang betul adalah B. Pengetahuan itu Sedangkan membuat di- keputusan. Mendiskusikan bagaimana mengubah. Bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Iya. Ya. Jawabannya itu. D ya. Mengubah Permasalahan kok diubah. Jawabannya apa tadi? 23. B. Empat B apa D? Mendiskusikan bagaimana Jawaban mengubah kunci permasalahan. jawabannya B. Tapi Iya. jawab ituannya. Jawaban kita adalah D. Oh, delta. Tapi yang Oh iya, benar pengetahuan, Bu. B yang betul. Pengetahuan B. permasalahan Harusnya lingkungan sekitar, B. Bu. Yang Karena benar nantinya bebek bukannya pengetahuan. delta. ya, oke. B 25, 24. 24 D. Jawabannya D. Betul. Tapi kita jawabnya tadi B. Kita Sama. jawabnya B tadi. Kenapa jawab D tadi? Harus Terus bukan yang juga. Yang panjang deh. Betul B jawabannya tadi. B. 24 kan B. Jawabannya apa, Bu Martin? Yang betul? Jawabannya D. Betul lah B tadi. Oh, Merencanakan delta. pekerjaan remedi. Bener kan remedial? Soalnya ini Berarti langsung ke remedial ya. Berarti langsung ke sini nih. Langsung ke sini dia. Jadi Ya, tiga. Berarti remedi. Ya. Bilang tadi remedi. Oke, 25. Nomor terakhir jawabannya betul C. C yang betul C. Ini. C ya, C ya. Usia SD. Pak Syarif salah tuh, Pak Syarif B tadi. Saya juga. Banyak apa C? Ya, Yang usia benar apa SD. C? Itu Ini mendongeng itu usia SD. 10, 12 tahun, kelas 5, kelas 5. Ya. Ya. Salah 9.
Ya. Jawabannya apa, Bu? Ya lumayan lah. Buset, banyak. Sampai 12 tahun ya? Ya, 10 sampai 12. Ya betul lah tadi. Baik, sudah jam nggak terasa, jam 11 lewat 15 menit. Kita lagi setengah 12. Kita nanti lanjut lagi ya. Sekarang tutup aja ya sampai sini. Teman-teman, kita belum lulus. Baru 6,8 nilai kita. Nggak apa-apa, nanti lama-lama Gimana ini, cerdas. Bulan? Bulan. Lama-lama, Bulan. Andung, lama-lama jadi 8,6, Du. Amin. Lama-lama 100. Amin, ya Allah. Amin, mudah-mudahan. Amin. Walau terlambat juga amin. Kita ya. kan sama.